Hai Adirayakta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn. Hari ini kita akan bahas, jadi di pertemuan 7 ini kita khusus membahas untuk eh, PSB Adirayakta yang UTS ya, materi AKSK. Jadi ini semuanya gitu. Kita pakai soal di sini adalah soal UTS tahun lalu ya, tahun 2020. Oke, jadi yang bahas ini akan ada tiga. Jadi yang pertama aku Livia Ririn itu akan menjelaskan bagian pertama dan bagian kedua, lalu lanjut nanti bagian ketiga, bagian keempat itu dijelaskan Viana dan bagian kelima dijelaskan oleh Winnie nanti. Oke, langsung aja kita bahas yang bagian pertama pilihan ganda. Oke, mulai dari soal yang pertama, audit atas laporan keuangan menghasilkan laporan auditor yang menyatakan opini auditor atas laporan keuangan dibuat oleh manajemen. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan pertimbangan atau alasan manajemen membutuhkan opini auditor adalah oke. Jadi kita di sini mau cari pertimbangan yang paling tepat ya. Nah, jadi oke, kita lihat dari pilihan yang pertama. Kita cari kenapa sih manajemen itu membutuhkan opini seorang auditor. Jadi alasannya kenapa manajemen butuh opini auditor. Kalau yang A, pendapat dari pihak independen, EKE si auditor diperlukan karena perusahaan dapat saja tidak memiliki objektivitas terhadap laporan keuangan yang disusunnya. Ini benar, tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Apa mungkin aja ada yang lebih tepat gitu ya. Menurut suatu kebiasaan, merupakan suatu kebiasaan bahwa semua pemegang saham perusahaan menerima laporan independen mengenai pertanggungjawaban manajemen. Ini sebenarnya benar, cuman kurang tepat karena ada kata suatu kebiasaan ini. Jadi sebenarnya laporan keuangan yang independen itu kan dinyatakan independen karena setelah diberikan opini oleh seorang auditor. Jadi para para pemegang saham ini memerlukan laporan keuangan itu bukan karena itu kebiasaan gitu, tapi karena memang perlu laporan keuangan yang independen sehingga dia bisa melihat bagaimana perkembangan dari perusahaan yang dia berikan modal ini gitu ya. Oke, yang C, merupakan hal yang sulit untuk mempersiapkan laporan keuangan secara wajar, kemudian menyajikan posisi keuangan, operasi, dan arus kas perusahaan tanpa keahlian auditor independen. Ini salah ya teman-teman, karena auditor itu tidak bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan keuangan klien. Tapi auditor tugasnya adalah mengaudit alias melihat gitu, melihat apakah laporan keuangan yang dibuat oleh klien itu sudah sesuai dengan bukti-bukti audit yang disertakan gitu ya. Yang D, ini manajemen dapat mengalihkan tanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan kepada auditor independen. Ini juga salah ya, ini mirip sama yang C tadi. Jadi auditor ini tidak bisa, jadi dia tidak bisa bertanggung jawab, tapi tetap manajemen lah yang bertanggung jawab untuk membuat atau atas laporan keuangan itu yang manajemen yang bertanggung jawab, jadi bukan seorang auditor. Jadi yang C dan D salah, B ini kurang tepat ya, yang A yang benar. Jadi pendapat dari pihak independen itu diperlukan karena perusahaan dapat saja tidak memiliki objek. Jadi bisa aja nih kalau misalnya tidak diaudit gitu, bisa aja laporan keuangannya dibuat ya semakin bagus gitu biar semakin menguntungkan si perusahaan atau entitas klien gitu. Jadi memang harus diaudit. Oke. Yang nomor 2, karakteristik dalam audit operasional adalah, nah, jadi yang kita lihat adalah operasional ya. Operasional itu artinya mengukur kinerja. Jadi operasionalnya. Karakteristiknya yang pertama, audit operasional menyusun kriteria dengan menggunakan kriteria terkait efisiensi dan efektivitas kegiatan audit. Ini benar ya, jadi audit itu menyusun kriteria untuk kemudian dia tahu apakah si kliennya ini
kinerja di dalam perusahaannya itu sudah benar, sudah tepat, gitu, sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Jadi menyusun kriteria benarnya itu seperti apa gitu. Jadi ini adalah salah satu karakteristiknya. Yang B, audit operasional merupakan review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasai. Ini kurang tepat ya, karena audit operasional itu bukan kegiatan review. Jadi itu salah. Yang C, audit operasional dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan tertentu. Ini juga salah karena audit operasional ini tidak mengurusi soal kepatuhan. Jadi dia ya tadi mengurus soal operasionalnya ya, kinerjanya gitu. Yang D, auditor operasional diharapkan memberikan rekomendasi. Ini salah juga karena auditor operasional ini tujuannya adalah mengukur kinerja. Sekali lagi mengukur kinerja. Jadi bukan memberikan rekomendasi. Jadi yang untuk mengukur kinerja yang ini. Jadi menyusun kriteria yang dipakai apakah kegiatan audit itu sudah benar gitu ya. Oke. Nomor 3. Jadi jawabannya nomor 2 tadi yang A ya. Oh, sorry. Jadi jawabannya nomor 2 ini yang A. Oke. Nah, nomor 3, apabila laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi auditor menyimpulkan bahwa ada suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa yang sudah diungkapkan oleh manajemen dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor harus menerbitkan. Oke, jadi kita highlight dulu bagian-bagian pentingnya. Oke, yang pertama adalah bahwa ada suatu ketidakpastian ya. Ada suatu ketidakpastian, kemudian sudah disajikan secara wajar, yang sudah diungkapkan oleh manajemen dalam CALK, dalam calegnya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa dia sudah disajikan secara wajar ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini adalah, jadi kan ada dua ya, ada dua suatu ketidakpastian ini kan ada dua ya yang bisa dilakukan oleh manajemen sebenarnya. Jadi yang pertama itu auditor maksudnya. Jadi yang pertama itu memberikan paragraf penekanan atau hal lain atas suatu hal atau paragraf hal lain. Jadi ada dua. Nah, tapi kalau di sini dia itu kalau paragraf penekanan akan suatu hal ini ketika dia itu tanpa modifikasian. Tapi kalau misalnya paragraf hal lain ini untuk opini modifikasian. Nah, di sini yang kita lihat, kita mau tahu nih dia modifikasian atau tanpa modifikasian. Di sini dia itu sudah diungkapkan oleh manajemen. Kalau mau tahu dia modifikasi atau tanpa modifikasi ini kita lihat dari ini ya. Jadi dia disajikan secara wajar, berarti dia itu tanpa modifikasian ya, tanpa modifikasian karena disajikan secara wajar. Tapi kemudian dia diungkapkan oleh manajemen, sudah diungkapkan juga. Nah, kalau paragraf penekanan itu kalau misalnya dia sudah diungkapkan atau disajikan pada laporan keuangan. Tapi kalau paragraf hal lain itu kalau dia belum diungkapkan, Pak. Kalau dia belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau ini kan dia suatu ketidakpastian ini sebenarnya sudah diungkapkan ya, berarti dia masuk pakai paragraf penekanan akan suatu hal. Jadi kalau paragraf hal lain ini salah ya. Kemudian dia ini opininya tanpa modifikasi karena sudah disajikan secara wajar. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut yang nomor 4. Pada saat auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan dan juga ada keterlibatan auditor lain dalam pelaksanaan audit tersebut di mana auditor tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan audit yang dimaksud, maka laporan auditor harus memuat paragraf sebagai berikut. Oke. Jadi ya sama ya, semua paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab auditor. Jadi ini sama ya, sampai situ A, B, C, D sama semua nih. Nah, yang kita lihat itu perbedaan di sini. Ada yang basis opininya itu wajar dengan WDP, ada yang tidak wajar.
Oke, jadi ada wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Oke, kita lihat teman-teman di sini ada kata pervasif di sini ya. Nah, kalau kesalahan penyajiannya itu bersifat pervasif, artinya dia berpengaruh ke bagian-bagian lain di laporan keuangan setelah bagian kesalahan itu. Maka opini yang disampaikan oleh auditor itu pilihannya hanya dua, hanya tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat gitu ya. Hanya tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat. Kalau wajar dengan pengecualian WDP itu kalau dia sifatnya tidak pervasif. Tapi di sini kan sifatnya pervasif. Jadi untuk jawaban yang A dan jawaban yang C ini sudah pasti salah. Jadi opini yang disampaikan adalah tidak wajar ya. Opini tidak wajar. Kenapa? Karena kalau opini tidak wajar itu bisa auditor sebutkan kalau dia sudah punya bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, di soal ini kan kita diberitahu bahwa auditor ini sudah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Maka auditor itu berhak untuk menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut tidak wajar gitu ya. Karena dia sudah punya bukti audit yang cukup. Kalau misalnya dia tidak ada bukti audit tapi kemudian ada kesalahan yang bersifat pervasif, maka opini yang disampaikan oleh auditor itu adalah tidak menyatakan pendapat karena ya belum ada bukti audit yang konkret di dalam situ. Jadi jawabannya adalah basis untuk opininya itu tidak wajar. Oke, selanjutnya kita lihat lagi nih. Berarti jawaban pilihannya antara B dan D ya. Kalau B itu dan paragraf penekanan suatu hal, kalau yang D dan paragraf hal lain. Oke. Sekali lagi aku jelaskan kalau paragraf penekanan akan suatu hal ini untuk opini tanpa modifikasian. Tapi kalau paragraf hal lain ini dipakai kalau opininya itu modifikasian. Jadi di sini kan opininya itu kan tidak wajar ya. Kalau tidak wajar itu masuk ke dalam jenis opini modifikasian. Maka jawabannya adalah yang menggunakan paragraf A hal lainnya. Karena dia ada modifikasiannya sudah di situ. Oke, jawabannya yang D, nomor 4. Nomor 5. Berikut ini sebutan profesi yang dimiliki akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi audit atas laporan keuangan sektor komersial adalah ini adalah materi kemarin di pertemuan kedua ya. Ini sudah cukup jelas. Jadi kalau di Indonesia itu kita pakainya adalah Certified Public Accountant atau CPA. Oke. Jadi kita review kembali kalau CPA itu kan sertifikatnya ya. Jadi kalau sudah punya CPA ini nanti baru kemudian mengajukan perizinan untuk menjadi seorang auditor independen. Tapi tetap harus dibawahi oleh sebuah KAP gitu ya. Jadi mengajukan perizinannya kemana? Ke Kementerian Keuangan gitu ya. Itu kita review dikit lah. Lanjut nomor 6. Perbedaan mendasar antara jasa atestasi berupa audit dan review adalah jadi kita lihat perbedaan audit dan review. Kalau audit sebenarnya ini cukup mudah ya. Jadi kalau audit itu dia punya keyakinan yang memadai. Apa artinya tuh? Opini yang diberikan itu merupakan opini yang memiliki keyakinan memadai. Kalau review ini tingkat kepastian atau keyakinannya itu terbatas gitu ya. Tapi apa yang diberikan? Sama-sama audit dan review ini sama-sama memberikan kualitas informasi untuk kemudian digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan gitu. Namun audit ini kembali lagi dia itu punya tingkat kepastian yang lebih tinggi daripada review. Jadi jawabannya yang B ya. Baik audit maupun review, keduanya meningkatkan kualitas informasi untuk mengambil keputusan. Namun audit ini memberikan tingkat kepastian yang lebih memadai, sedangkan review itu memberikan tingkat kepastian yang hanya terbatas gitu ya. Kalau yang A, audit membantu meningkatkan kualitas informasi untuk mengambil keputusan, sedangkan review merupakan jasa asuransi terbatas, salah ya. Tapi dua-duanya ini merupakan meningkatkan kualitas informasi untuk kemudian dipakai mengambil keputusan gitu. Yang C, kalau audit dilakukan terhadap laporan keuangan historis, sedangkan review dilakukan terhadap laporan keuangan prospektif dan dapat mengandung peramalan untuk kondisi masa depan. Ini juga salah karena audit dan review itu sama-sama dia mereview laporan keuangan yang sudah ada atau historis yang sudah lama juga bisa. Tapi
Tapi kalau laporan keuangan masa depan kan ya belum ada, jadi belum ada yang bisa diaudit maupun direview gitu ya. Jadi yang C salah. Kalau yang D, baik audit maupun review mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang sama banyaknya, baik prosedur analitis tanya jawab dengan klien. Sama banyaknya, enggak. Tapi audit itu butuh bukti yang lebih banyak, cenderung lebih banyak daripada review, karena ya dia harus menghasilkan kepastian yang lebih tinggi, memadai daripada si review kan pastinya terbatas gitu. Jadi bukti yang diperlukan juga tidak sebanyak audit ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 7. Sikap skeptisme seorang auditor dapat diartikan sebagai sikap yang skeptis. Skeptis ini apa ya? Sikap ragu, di mana kita tuh ragu-ragu gitu. Ragu-ragu, kemudian tidak percaya, di mana juga seorang auditor itu akan selalu mempertanyakan terhadap si laporan keuangan, kemudian akan selalu melakukan evaluasi bukti audit. Itu adalah sikap skeptisme. Jadi kalau yang A, waspada terhadap kondisi yang memungkinkan terjadinya salah saja akibat error atau fraud, selalu ingin bertanya penilaian kritis. Nah, ini benar. Jadi skeptis itu yang seperti ini. Jadi ragu-ragu karena ya tidak mau langsung percaya gitu sama laporan keuangan atau bukti-bukti audit yang diserahkan oleh pihak klien. Yang B, mudah putus asa dan menyerah. Ini tidak, walaupun ragu-ragu tapi tidak juga putus asa apalagi menyerah gitu ya. Yang C, sangat percaya tidak, karena skeptis itu yang kembali lagi dia ragu-ragu, jadi tidak boleh langsung percaya, dimana auditor sendiri yang harus kemudian observasi apakah melakukan kegiatan audit lah ya, menelaah apakah benar-benar bukti yang disampaikan itu sudah sesuai dengan pencatatannya. Kemudian dia menghargai pendapat dengan klien. Ini sebenarnya benar ya, menghargai pendapat itu benar, tapi tidak dalam ranah sikap skeptis ini tidak sesuai gitu ya. Jadi jawabannya yang 7 yang A. Nomor 8. Seorang auditor harus menjaga independensinya. Contoh dari pelanggaran berat atas etika terkait independensi di antara lain. Yang A, makan siang bersama dengan klien di kantor klien. Ini tidak juga ya, karena kalau makan siang itu bisa aja ya, jadi tidak mempengaruhi independensi sebenarnya. Jadi lebih ke suap mungkin ya, tapi nggak mungkin suap dengan hanya makan siang. Jadi ini masih tergolong wajar gitu. Kalau oleh pihak ketiga dinilai ini sesuatu yang wajar, maka tidak akan mempengaruhi independensi seorang auditor. Yang B, memiliki saham dari perusahaan yang diaudit. Nah, ini akan mempengaruhi independensi. Kenapa? Karena independen ini kan artinya bahwa auditor itu tidak terikat dengan pihak manapun. Kalau dia memiliki saham pada perusahaan yang sedang diaudit, maka dia punya ikatan di situ gitu. Saya seorang pemilik saham pasti tidak ingin membuat nilai sahamnya jatuh gitu dengan kemudian menyatakan opini yang merugikan perusahaan atau klien kita. Kalau dia punya saham di situ, dia nggak mau harga sahamnya turun, jadi dia tidak akan membuat opini yang kemudian menjelek-jelekkan gitu ya. Padahal yang harusnya dilakukan oleh seorang auditor, dia harus independen gitu. Jadi tidak harus terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ini contoh pelanggarannya yang ini ya, memiliki saham. Jadi lebih baik memang kalau tidak punya ikatan sama sekali dengan perusahaan atau entitas yang sedang di audit gitu ya. Kalau meminta klien untuk menghitung persediaan barang dagangan sementara auditor hanya menyaksikan dan menandatangani, ini justru benar, karena ini adalah teknik observasi gitu ya, yang dilakukan oleh auditor. Jadi kita bukan juga menghitung langsung, tapi kita ya hanya melihat, mengobservasi gitu ya. Yang nomor 9, membuktikan kebenaran asersi manajemen merupakan salah satu tujuan audit. Terdapat 3 kategori asersi manajemen, yaitu ini lumayan mudah ya. Jadi ini pertemuan ketiga kemarin, materi pertemuan ketiga. Jadi tiga kategori asersi manajemen itu adalah yang pertama kelas transaksi dan peristiwa, yang kedua saldo akun, yang ketiga penyajian dan pengungkapan. Kalau kelas transaksi dan peristiwa ini ada bagian-bagiannya lagi nih, ada keterjadian, kelengkapan, akurasi, pisah batas atau cut off, kemudian ada klasifikasi. Kalau saldo akun itu
keberadaan, hak dan kewajiban, kemudian kelengkapan dan penilaian dan alokasi. Kalau penyajian pengungkapan itu kejadian juga, hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan lain, kemudian akurasi dan penilaian. Jadi jawaban yang tepat itu yang B ya. Asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode di audit, asersi tentang saldo akun, kemudian asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Kalau yang A ini pisah batas ini kan bagian dari transaksi dan peristiwa ya, jadi dia salah. Kalau eksistensi ini nggak ada ya, tidak ada asersi eksistensi. Kemudian, nah alokasi ini merupakan bagian dari asersi saldo akun sebenarnya, jadi salah ya. Nomor 10. Terakhir, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas atau preliminary judgment about materiality adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Pernyataan yang mana yang benar terkait hubungan antara pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dengan jumlah bukti yang diperlukan oleh auditor. Jadi sebenarnya teman-teman di sini itu ini materi pertemuan keempat ya, materi pertemuan keempat. Jadi materialitas ini merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan laporan keuangan oleh auditor bahwa laporan keuangan tersebut layak gitu. Materialitas ini didefinisikan sebagai jumlah atau besarnya itu kekeliruan atau salah saji yang ditoleransi itu seberapa. Jadi semakin kecil jumlah salah saji yang ditetapkan oleh auditor, maka sebenarnya butuh bukti audit yang semakin banyak. Karena logikanya kalau semakin kecil nilai yang diberikan nilai jumlah salah saji gitu, perkiraan salah saji yang diberikan, maka sebenarnya itu akan semakin spesifik dan detail gitu. Jadi pasti membutuhkan bukti audit yang sebenarnya justru lebih banyak gitu ya. Begitu pula sebaliknya, kalau dia nilainya itu makin tinggi, artinya dia tidak semakin spesifik ya, tapi ya semakin memberikan peluang kelonggaran gitu di situ, kelonggaran untuk salah saji, maka bukti audit yang dibutuhkan ya relatif lebih sedikit daripada kalau kita memberikan jumlah salah saji yang sedikit gitu ya. Jadi jawabannya yang C nih, semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Oke, itu yang bagian A. Sekarang kita lanjut bagian A, bagian 1. Kita lanjut ke bagian 2, ini isian singkat ya. Jadi yang pertama, soal yang pertama, manajemen pada umumnya memiliki 3 tujuan dalam mendesain sistem pengendalian terhadap sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan laporan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ini pertemuan keempat juga, materi pertemuan keempat tentang perencanaan audit. Jadi teman-teman ada 3 desain pengendalian internal yang efektif yang perlu diketahui oleh seorang auditor. Jadi yang pertama itu adalah keandalan laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi dari operasi. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ini sudah lumayan jelas ya. Lanjut nomor 2. Pada PT MVL ini memiliki dokumen-dokumen transaksi yang diautorisasi dengan memadai. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki komponen bla 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 yang baik dalam pengendalian internal mereka. Wait. Nah, jadi ada 5 ya komponen internal kontrol yang menurut COSO itu. Jadi yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi,
Dan yang terakhir itu ada pemahaman. Nah, kalau terkait dengan dokumen-dokumen transaksi yang sudah diautorisasi dengan memadai, ini berarti dia masuk ke bagian atau komponen aktivitas pengendalian. Di pengendalian mengurangi risiko dengan cara mengautorisasi dokumen-dokumen transaksi tersebut ya. Berarti ini masuk ke aktivitas pengendalian. Oke. Ini dokumen transaksi yang diautorisasi itu adalah merupakan komponen aktivitas pengendalian. Oke, nomor 3, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, tidak berdasarkan nepotisme dan jenjang promosi yang jelas, dapat menandakan penerapan prinsip pengendalian internal yang baik pada komponen. Oke, highlightnya di sini adalah penempatan pegawai ya, penempatan pegawai. Nah, terkait dengan ini, dia berarti masuk dari 5 komponen itu, berarti dia masuk yang ini. Yang apa? Lingkungan berarti kan? Pengendalian. Ya, karena ada kata penempatan pegawainya. Jadi, highlightnya itu ada di sini, penempatan pegawai berarti komponen lingkungan pengendaliannya ini sudah baik gitu ya, kalau dia penempatan pegawainya sesuai dengan kompetensi pegawainya. Oke. Nomor 4. Pengujian atas pengendalian internal dapat tidak dilakukan oleh auditor dalam mengidentifikasi risiko audit bila auditor kemudian memandang desain pengendalian tidak efektif atau jadi kata lain dari sini, desain pengendalian yang tidak efektif itu kata lainnya adalah kata lain dari desain pengendalian tidak efektif itu adalah desain pengendalian tersebut memiliki risiko pengendalian. Jadi ada risiko pengendalian yang tinggi. Jadi beresiko tinggi gitu ya. Kalau misalnya pengujian atas pengendalian internal tidak dapat dilakukan. Oke, nomor 5. Seorang auditor ingin menguji apakah desain pengendalian atas persediaan barang dagangan ini telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, auditor menugaskan salah satu stafnya untuk duduk di salah satu sudut gudang mengawasi bagian staf gudang menangani pergudangan. Teknik atau prosedur audit yang dilakukan oleh auditor tersebut adalah, ini udah kita bahas sebenarnya di pilihan ganda tadi, kalau dia ini ya, jadi dia itu mengobservasi, di sini akan mengamati ya, mengamati langsung kan, menguji, dia menugaskan salah satu stafnya untuk kemudian mengawasi langsung di sudut gudang jadi ya. Jadi ini adalah teknik observasi. Atau kalau istilah audit itu adalah observing. Jadi ini auditor dia memeriksa secara langsung dengan cara mengamati kegiatan bisnis kliennya untuk melihat apakah telah sesuai dengan standar operasi yang berlaku. Namun tetap dia itu tidak melibatkan diri. Makanya di sini ada kata-kata duduk di salah satu sudut dan mengawasi. Jadi tidak ikut melibatkan diri gitu seperti menghitung persediaan atau apa, tidak. Dia hanya melakukan pengamatan. Jadi jawabannya adalah tekniknya disebut dengan observing atau observasi ya. Nah, jadi teman-teman ini pembahasan untuk bagian 1 dan bagian 2. Semoga teman-teman dapat mengerti dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman tentor yang lain.